Kedua Iya. pick dari tim ini. Ini sih bakal sengit sih, ini lebih sengit dari game pertama menurut gua dari komposisinya. Iya, ya. makanya. Karena lebih pertama unik, lu udah unik meskipun lu kayak Dewa menggunakan double magic di sana ya pernah juga komposisi seperti ini, tapi lebih unik lagi dari Archangel sendiri lu dengan adanya Zial di sana, lu di maksudnya dibarengin lu dengan adanya Zip. Serenite Lorion sendiri, single juga CC yang diberikan oleh Zero ke arah belakang. Harusnya bisa mengeksklusi Dewa kalau misalnya positioning diberikan oleh Archangel sendiri. Bisa membaca Dewa kira-kira di mana sendiri Liga. Betul bahas ini. Dan oke, kita udah bersiap sini untuk di game kedua. Pastinya sini dari Grand Final Assault Spring 2021 buat tim Dewa T-Sport atas Archangel nih. Kita menuju ke game kedua di mana kali ini kalau kita perhatikan nampaknya ada switching lane nampaknya dari Dewa di mana Hayatnya dikirim ke arah bottom lane untuk mengkontes menyicil ke arah INS. Sementara Airy dikirim ke arah top lane yang ibaratnya mungkin ya bermainnya sabar aja, main spin aja, bersingkip ya udah gitu, jaga torasi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu pastinya di channel Garena OP Indo pastinya nih ya, di subscribe dulu. Yaps, betul gitu kan biar semakin ramai gitu komunitas dari Garena OP Indonesia sendiri. Kita lihat dari arah top lane di sana Mamon sudah cukup tercicil karena mengingat kembali Mili versus range di sana dari area top lane dari kedua tim tersebut. Jadi harus sedikit sabar juga oleh Mamon sendiri, kedatangan movers gitu kan. Coba memfollow up seorang Senko yang dimana pengen mengambil sprint yang pertama biar bisa mendapat juga gold di sana dan akhirnya bisa berhasil didapatkan oleh seorang Senko di sana. Mau seorang Free Fire AP juga di sini harus lebih berhati-hati dalam artian lu lebih ke arah pick off di sana gitu, meskipun let's say Free Fire AP saat timnya bakal tebal banget, apalagi Mamon, apalagi seorang dari Omen gitu kan mas gue. Ya betul banget. Dan kita juga nampaknya dari kedua tim masih bermain sabar-sabar aja, meskipun nampaknya Dewa emang yang tadi gue sampaikan, Dewa pasti bakal mencoba untuk mulai mencolek duluan, mengganggu duluan sini dari Archangel sini, dan kita sini NX pun juga udah mencoba untuk mulai nyicil ke arah 0-0. Sementara nampaknya dari Archangel udah berkumpul berlima di arah Abyssal Dragon. Apakah bakal kontestasi atau bakal trading doang kita bangun, karena nampaknya dari Dewa udah berkumpul di arah midnya juga, di mana kita melihat dari Fortress udah nyampe, tapi nampaknya nggak dilanjutin lagi karena mereka nampaknya bermain sabar aja, nggak mau terlalu maksain. Dan kita sini di arah Abyssal Dragon nampaknya Zil pun juga kayaknya bakal aman tentram aja sini untuk mensecure Abyssal Dragon bersama 0-0 tanpa ada gangguan dari Dewa, karena Dewa nampaknya bakal ber-OTW ke arah Dark Slayer ya Will. Yes, betul banget, dan langsung diambil aja secure gitu dari masing-masing timnya, baik itu Archangel mendapatkan bisa Dragon dan juga Dewa sendiri untuk mendapatkan Dark Slayer di sana. Eagle Eye juga langsung diambil free itu aja oleh seorang Enik karena memang seorang Anasnya udah langsung OTW ke bawah di sana. Oh enggak jadi ya ternyata ya, dia mau ke arah mid dulu gitu seorang Anasnya di sana. Lorian yang ngambil arah dari bottom lane dulu, tapi kita lihat Forever AP juga udah mencoba mapping ke arah depan. Kira-kira Abion sedang apa? Masih jungling ke arah remat golem ya. Forever AP mencoba menarik seorang Abion tapi tidak dapat di sana. Oh, kenapa nih Forever AP agak diem? Oh, mungkin mungkin ya melihat Sikon dulu gitu ya, bisa jadi ya. Dia juga lebih ke arah ini sih, lebih ke nyari informasi aja sih gue rasa dari Fortress Fight. Dia juga gak mau terlalu kontes banget karena juga tadi kalau dari temennya juga tulannya masih di bawah juga, HT-nya juga tadi lagi bersih-bersih dari top lane. Jadi gue rasa juga dari Fortress Fight cuma kayak fokus untuk spotting aja, atau mungkin lebih ke arah mancing-mancing doang sih. Jadi gue rasa dari Fortress Fight belum bakal mengkontes. Sementara dari bottom lane sendiri pun juga dari Asherty juga udah turun menemani 20 sini untuk mulai nge-push ke arah bottom lane, karena mereka di bawahnya rame banget tuh. Di mana kita sini dari Arvada bersama juga 20, dan kita masih ada Thunderbird connect ke arah Fada, tapi mereka belum bisa menumbangkan seorang Fada dan seorang Lorion ya. Sementara tadi di arah jungle sementara kontestasi 2 orang ya, 2 lawan 2 ya, dimana dari Anas Zip menghadapi tadi Omen ya, Omen juga, tapi nampaknya belum bisa ada follow up kill lagi. Masih bermain sabar dari kedua tim, dan dari mid pun juga nampaknya dari Archangel juga udah berkumpul berempat lagi, dan kembali lagi gue sampaikan masih belum ada kill terjadi karena kedua tim masih bermain sabar cari momen dulu. Iya, di samping itu mereka cari momen, di samping itu juga mereka farming dulu aja gitu kan, dapetin item dulu aja terutama untuk Liliana dan seorang Tulen di sana hampir tertangkap seperti seorang 20 di sana. Untungnya masih bisa menggunakan skill escape-nya seorang 20 di sana dibarengin dengan flickernya, dan akhirnya harus bisa selamat juga seorang 20 di sana. Tadi memang dari Archangel dan Dewa sendiri yang tadi lu bilang, Archangel juga pasti akan bermainnya di arah nanti mid game-nya, menunggu seorang Senko juga jadi item di sana sekitar at least 3 atau 4 item yang sudah dimiliki oleh Senko sendiri. Udah enak banget ya buat Senko mover terus tempel aja gitu kan, menjadi layer antara lu mau tengah atau enggak layer belakang gitu seorang Anasnya sendiri. Jadi harusnya bisa menjadi titik nanti balik gitu aram dari mid game. Kita lihat Fortifor AP juga langsung diharasmen oleh seorang Senko di sana, cukup sakit ke arah Fortifor AP di sana. Hampir udah bonyok di sana Fortifor AP, tapi memang harus lebih berhati-hati untuk Dewa sendiri karena memang 4 player dari Archangel udah menuju ke arah mid bareng-bareng, mau mencoba ngegroup ngegeng ke arah dari midnya juga. Udah datang seorang 0-0 yang dimana Hayati masih di arah top lane dan juga Eri masih di arah bottom lane di sana. Tapi sebenarnya kelihatan banget ya dari Archangel bener-bener
mencoba untuk nge-babysit Tel Anas ya. Kalau lu perhatiin dari manajemen creepnya, Anas tuh selalu dikasih ke setiap lane-nya. Pokoknya ada lane, oke Anas, lo ambil landing-nya. Jadi bagaimana caranya semua duit kasih ke Tel Anas ya. Jadi memang menampaknya dari Archangel memang berfokus investasi late game-nya di arah Senggol dari sound Tel Anas sendiri. Kebukti dari di mid pun juga tadi berapa kali kan mid dia yang ngambil juga, bawah dia yang ngambil lagi. Rotasi ke atas juga sempat dia lagi yang ngambil. Jadi emang semua keuangan yang bisa didapatkan akan di-secure oleh Tel Anas sendiri. Sementara kita sini di mana bottom kayaknya bakal sulit dari defend sama Mamon. Kartu rumah sebentar di arah mid ya. Di mana masih ada bakal dari seorang Albion. Bisa kan bertemu dengan tidak menyentuh mantap dari Fadel. Langsung nyampe di sana berhasil memfollow kill jadi first betul Asioreti. Tapi kita sih dari Fadel ya. Dan masa-masa dari Boykin juga Asioreti Thunderbird go dapat kill kedua sini. Tapi barannya 2 tower di arah bottom lane. Archangel membayar tuntas. Gak apa-apa lu dapat 2 kill, gua dapat 2 tower bawah lo. Iya, ini keuntungan bagi Archangel sih menurut gua karena memang Archangel tadi dapat 1 kill gitu kan bunuh seorang Fortifier AP dan 2 tire gitu kan dari arah bottom lane. Sedangkan dari Dewa tadi mendapatkan 2 kill gitu membunuh Fadel dan juga seorang dari Albion di sana, tapi ditukar dengan tower. Tapi di sana kita lihat dari top lane-nya kata Enix, tenang. Tower kita double bawah, cicil atas, gue cicil tipis-tipis katanya. Atas, gue cicil tipis-tipis. Nice banget Enix, tapi kita lihat juga bisa Regen juga langsung dieksekusi oleh tim Archangel sendiri, oleh Albion. Dapatkan untuk kedua kalinya oleh tim Archangel sendiri. Cuman memang dari Dewa dan Archangel ini makin sengit sih ya. Makin ada balas-balas dari kedua tim di sana. Yes, benar-benar. At least pas juga dari kedua tim mempunyai planningnya masing-masing ya. Dimana dari Dewa sendiri pun juga dia bisa nyari momen nunggu ketika ada yang overcommit atau offset bisa di pick up sama mereka. Karena sekali lagi ini pick up-nya bagus buat dari komposisi hero dari Dewa sendiri. Sementara Archangel ya tadi gue sampaikan ini murni untuk ngasih uang ke Senko pokoknya. Lihat tadi Senko bersihin atas juga. Midnya nih sekarang Anas nyampe ke mid lagi. Ayo kasih duit lagi buat Anas ya. Nanti udah kini bisa jadi ke bawah lagi bisa jadi. Kita nggak tahu juga sini. Kita tinggal menunggu posisi bakal seperti apa. Tapi Senko bakal berfokus ke arah tower darah mid yang nampaknya belum bisa ditunjuk. Tapi Fortifier apa yang malah dibojokin. Hampir tumbang dari seorang Omer sini. Masih bisa terselamatkan sini dan Anas pun juga balik ke atas. Auto farming lagi nampaknya. Iya, ini babysit banget ya oleh 3 player antara 2 atau 3 player gitu. Sangat banget gitu. Apalagi tadi juga Zero juga ikut follow up banget. Udah ngebaca aroma-aroma dari Fortifier AP gitu. Betul. Kan. Mau ngekaiting itu seorang dari Anasnya tapi kata Fortifier AP sekumpulan dari Archangel banyak banget di depan Fortifier AP jadi harus pulang lagi Fortifier AP untuk recover dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari arah top lane dari ketiga player Archangel sendiri udah datang untuk menghampiri tayap pertama dari top lane lebih naik dari Eris sendiri dan harus meninggalkan seorang dari Zero di sana itu kembali dari arah top lane-nya. Jadi 1-1 untuk top lane dari Dewa dan juga Archangel bottom lane sendiri. Tapi kita lihat juga untuk Archangel sendiri bakal coba masukin ke arah dari Fortifier AP terlalu sakit 262 bahkan di sana. Sayang banget harusnya hancur kalau ada wave yang berjalan dari top lane. Iya benar. Tapi gak masalah juga sih, gak terlalu buru-buru juga sih. Tapi saat ini Dewa berhasil men-secure tower di arah mid lane. Nampaknya objektif dari Dewa juga gak kalah ya. Cuma kembali lagi, Archangel memang sebenarnya bukan main objektif niatnya kembali lagi. Yang penting Anasnya jadi, udah gitu. Yang penting jadi dan kita masih dari arah Holy Dragon sih di mana Dewa bakal men-secure tanpa gangguan. Sementara dari Archangel akan berfokus ke arah Infinite Slayer-nya aja nih. Dan kita juga melihat pun juga nampaknya dari Dewa pun juga tadi menurut gue pick up-nya udah oke banget. Menurut gue udah bagus banget. Tadi kalau saya di arah bawah pun juga tadi dari seorang Zero ditumbangkan dengan 2 ulti dari Kuneblitz ditambah Thunderbird. Gue rasa itu udah hampir pasti tumbang sih ya. Sementara Infinite Slayer-nya bakal dicolongkan sama 20 tentu udah nungguin di sini. Dan nampaknya enggak. Dan masih bisa di-secure oleh Albion dan seorang Zilean nih. Yes, betul banget. Tapi kita lihat di sini keberadaan dari Enix juga udah mau tipis-tipis mendorong bottom lane sambil memanfaatkan momen juga. Kayaknya bisa dikucuri tapi udah standby Starry Night dari arah kiri untuk mendefense gitu, untuk pertahankan Sage Golem yang ada dari Archangel sendiri. Kita lihat terus nge-group, terus babysit seorang Anas ya karena memang ini kunci bener-bener late game yang ada dari seorang Anas. Apalagi kalau misalnya udah ada backupan dari mover follow up yang bagus, Albion eksekusi finishing dengan Zero membantu komit dari movers, itu bisa menjadi combo yang bagus untuk Archangel. Tapi adalah PR-nya untuk Archangel sendiri harus bisa pintar-pintar gitu membaca manajemen crit dari Dewa seperti apa gitu kan. Posisi dari Dewa sendiri untuk eksekusinya bakal waras seperti apa gitu. Tuh dikasih build-nya tuh ya sama Enix tuh. Kalau mau rengket pakai Ayate tuh ya. Build-nya kayak gitu. Arcane kayak gitu juga tuh ya. Tuh Atrocity 10, Gora 10, Skewer 10. Pakai Purify. Yang meskipun sebenarnya bebas sih. Purify boleh. Mau pakai Flicker juga masih boleh sah aja. Sini gue rasa jadi masih bisa dipakai. Tapi memang biasanya gini. Biasanya ya memang Hayate karena dia udah punya mobilitas yang bagus. Biasanya emang lari ke arah Purify sini. Untuk bisa ibaratnya cleansing buat dia sendiri lah gitu. Jadi kalau ke pick up dia bisa kabur dengan Purify sendiri. Jadi gue rasa
bebas aja terserah gameplay seperti apa yang mau kalian mainkan. Tapi kita ulas back to the game dimana dari Archangel pun juga di arah meta juga mau berkumpul. Tapi Asorti, udah sakit banget ya. Sekali gitu aja udah Albion langsung kena hits gitu. Dan itu menurut Albion pun juga berhati-hati sih. Dan kalau kita dengan network sini pun juga tuh lane-nya, wow udah 8.000 goldnya udah banyak sekali di sini. Dan udah staff unggul juga, EKT dan udah jadi juga. Dan ini bakal sangat sakit untuk tuh lane sini di arah mid game-nya. Sementara dari sisi Archangel mereka telannya so far so good. Mereka belum mati, udah ada kelas anti, Slicksting. Dan menurut gue masih aman lah buat telan sini untuk di late game nanti. Ya sebenarnya setiap timnya baik itu dari Dewa dan Arcel sendiri mereka udah punya pegangan buat late game ya sebenarnya. Cuman eksekusinya agak sedikit meribetkan untuk Dewa sendiri karena Arcel memiliki seorang Zip di sana gitu dengan lu ada Zip di sana gitu kan. Jadi ultimate baik itu dari Assurity, Thunderbird-nya, Kunai-Beast dari Enix harus diperhatikan lebih baik lagi. Tapi kalian juga langsung nyelok gitu aja. Detemper juga langsung dikeluarkan oleh seorang dari Omen yang kalian Movers juga jadi bulan-bulanan dan harus masih bisa selamat Movers karena terlalu tebal sepertinya Zipnya di sana Liga. Iya benar. Dan menurut gue ada Nasrel dari Dewa udah mencoba untuk mencari momennya, cuman emang yang dapatnya malah dari Movers akhirnya jadi mereka mengurutkan niatnya untuk engage ke arah Movers. Sementara dari Dewa juga mereka setelah mereka nggak dapat mereka langsung lari ke arah lane-nya untuk mulai bermain objektif lagi. Jadi menurut gue ini satu buah responsif yang cepat banget dari Dewa sih. Mereka nggak perlu buang-buang waktu lagi, langsung push lagi tower sih. Dan mereka di arah top lane pun juga bakal dipush sama tim Dewa. Tapi Archangel udah ngompol 4 bosku. Di sini susah banget nembus sini. Tapi kita sini dari Dewa mereka mulai mencoba untuk mulai nge-push 3 lane karena Airi udah dikirim ke arah bottom lane untuk mulai nge-push creep bawahnya nih. Jadi nampaknya Dewa bakal kembali bermain manajemen creepnya lagi, nge-push 3 lane lagi nih Will. Iya karena dari Dewa sendiri meskipun mereka tahu dari Archangel memiliki Senko gitu pegangan late game seorang Anas di sana, tapi dari Dewa sendiri tidak mau memanfaatkan peluang yang ada. Selagi gue bisa manajemen creep, selagi gue bisa ngedorong setiap lane-nya, gue coba dorong juga sambil gue juga farming lewat setiap lane-nya dan juga player juga langsung dapetin lagi di menit 11 4 ini karena itu peluang-peluang tipis yang diambil oleh Dewa sendiri sambil mencari momen seperti tadi ya dari top lane-nya meskipun tadi dapetin seorang dari movers dari movers-nya gitu yang di lock oleh seorang Omen, tapi nggak apa-apa, nice try juga. Tapi kita juga tanda berkurang langsung connect ke arah Abion, kita lihat gitu aja tadi mungkin oleh seorang Fadel di sana, tapi damage-nya tidak terlalu masuk pas gua karena memang darahnya juga masih full gitu kan dari Archangel sendiri, jadi santai aja ada main yang nyantui dulu. Tapi untuk player keduanya harus hancur di sana dari Archangel Liga. Yes berbahaya. Dan gue rasa juga gue bisa memaklumi ya kenapa dari Dewa tadi melepaskan Holy Dragon langsung opus ke arah mid-nya karena memang itu momentum juga buat mereka gitu. Ibaratnya daripada mereka mencoba untuk trading mencoba untuk kontes tapi belum tentu berhasil, mendingan dia udah main objektif aja sini yang ibaratnya udah pasti auto cuan lah buat dari Dewa sendiri pas dari. Tapi kita lihat sini gimana dari Archangel pun juga mereka masih bermainnya sangat rapat ya. Mereka benar-benar nggak mau sampai longgar, nggak mau sampai ke pick off lagi. Memang komposisi Dewa itu sangat pick off. Jadi emang dari Archangel bermainnya super hati-hati. Mereka sama sekali nggak mau, terutama dari Senko. Kalau lo perhatikan di game pertama game kedua ini dia terlihat banget sangat bermain lebih bertahan dulu, menunggu momen sini. Dan kita melihat pun juga Dewa udah mulai nge-push lagi, menginvasi jungle yang punya awal dari tim Archangel, bahkan udah mulai nge-push ke arah mid-nya bersama dengan Infinite Slayer. Tapi nampaknya nggak akan bertahan lama, Infinite tumbangan juga dibersihkan lagi sama Archangel. Dan nampaknya di arah mid-nya belum dapat, tapi top lane-nya dalam masalah besar dan bakal mulai dipush sama Enix. Dan towernya udah mulai diboyokin lagi, tapi kelihatannya belum bisa disecure oleh tim Dewa dan masih saling tarik dulu dari kedua tim. Forte Bravo udah kena juga, dipaksa untuk berkembali, sementara dari Mamo juga masih berjaga kembali. Albion udah setengah darah, hati-hati posisi Albion tadi ke pick off, tapi untung Archangel masih bisa pulang dulu nih. Iya karena memang dari Dewa sendiri menurut gua kalau mereka tadi fokus juga ke arah mid lane mereka nggak bisa kalah range gitu kan. Seorang dari Enix gitu dengan lu versus range dari seorang Senko udah jelas-jelas mutlak kalah gitu kan. Jadi menurut gua agak sedikit risky kalau misalnya tadi juga Enix memaksakan untuk nge-push dari arah mid lane-nya. Apalagi tadi damage dari Senko sendiri masuk banget ke arah Infinite Slayer-nya dan memang berapa detik udah mati lagi gitu kan Infinite Slayer pada saat di pop up. Jadi menurut gua memang agak sedikit resiko kalau misalnya mereka paksa untuk nge-push tower. Tapi kita lihat juga 4 player ya Archangel sendiri udah mencoba ke arah depan. Ayo lo Enix kamu kemana langsung keluar aja tim ke arah dari Enix di sana. Kasihnya play bisa tapi terlalu sakit di base yang diberikan oleh Abionnya ke arah dari Hayate-nya di sana. Yes ya. Emang itu keunggulan emang Zil ya. Kalau udah sendirian Hayate gitu udah enak buat nge-pick off sini. Jadi ibaratnya udah bisa untuk nge-kill sendiri ke arah Hayate untuk nge-pick off sendiri. Sementara Albion pun juga udah dikirim untuk mulai nge-split push di arah top lane. Tapi dari Dewa nggak ada yang menyangka nampaknya. Dan tower dari top lane nampaknya bakal disecure oleh tim Archangel. Sementara mid juga bersecure. 2 tower disecure oleh tim Archangel. What a play di sini. Archangel cukup bagus ini. Dewa udah mulai kehilangan momentumnya. Tower 2 di arah itu dihilangkan juga. Dan Archangel udah mulai juga potensi menuju ke late game. Di mana inilah momennya ketika Archangel bisa bermain lebih objektif lagi. Dan pelan-pelan pun juga mereka udah ngasih press balik. Dan sekarang giliran Dewa yang bermain bertahan. Dead 20 dipojokin. Hampir tumbang. Nah pertama sudah sekarang
sakit. Tackle dari Zil mengampiri juga. Tapi nampaknya masih ada after dari Albion. Tapi Albion terlalu jauh. Dan nampaknya dari Zil masih bisa selamat sini. Dan move force langsung auto pulangin semua. Waduh, itu 44 AP tebal sekali. Meskipun di Senko udah sangat masuk banget ya. Karena 44 AP tadi benar-benar dibonyokin banget. 44 AP oleh Senko sendiri dan tadi juga mau di finishing oleh seorang Zilnya, oleh Albion sendiri. Tapi langsung ditempel oleh tim dari Dewa. Nice timing banget gitu kan untuk nge-backup seorang 44 AP. Dan akhirnya Albion pun harus keluar gitu. Untungnya bisa keluar dengan selamat, gak kena cek apapun. Dan akhirnya harus reset lagi aja, setup ulang lagi aja dari Archangel. Karena memang dari Archangel sendiri, kalau misalnya mereka mau barbar langsung masuk pakai Zil Pro pun agak sedikit risky menurut gua. Karena 44 AP menggunakan Dead Omen di sana gitu. Ada Dead Embrace-nya. Karena sekalinya Dead Embrace-nya kelok ke orang yang tepat, mengelok ke orang yang benar-benar menjadi sasaran ya, terutama pasti ke arah Senko, itu menurut gue bisa menjadi malapetaka banget buat Archangel sendiri sih. Betul bahasanya. Tapi kalau gue sih emang mereka bakal masuk sih, jadi karena emang fokusnya untuk nyari tower doang sih. Tapi kita sini di bawah jauh berdansa dan Asio nanti mau di pick off. Sebentar Albion udah kejar dari HTS, sebentar dari Alex masih selamat tapi tidak ada Asio nanti. Dan Shuttle menuju Zipro udah bagus Bateri. Stand-nya digocek, Fortnite gocek ke kiri bosku. Tapi Fortnite masih bisa bertahan di belakang sini dengan satu buah red ada dan cukup untouchable bukan talent, untouchable sini dan masih bisa terselamatkan dari seorang Omen. Tapi pick off yang bagus, Asio ditumbangkan. Tadi sebenarnya dari Alex hampir tumbang juga sih. Dan Dewa mulai crumbling nih Will dan kelihatannya mereka udah mulai ke pick off juga sih. Archangel sebentar tower di arah bottoman nampaknya banget second. Albion dibadanin towernya bos. Ini Zil nampaknya Zil nambadanin sebentar tower banget second juga. Tapi tadi dari seorang movers langsung ngisi lagi teman-temannya. Dan midnya bakal dikroposin juga sama Archangel. Ternek Corona 2 masih ada cleansing tapi tidak dengan towernya. Dibadanin lama Albion lagi. Ini Zil auto tank yang masih dari Zil tumbang masih ada Bell Authority. Tapi dari dua badelang 20 dan Hendrik dihilangkan dan menjadi 5-3 disaster buat Dewa nih Will. Waduh, nice timing banget yang oleh Albion gitu, bisa menebekkan gitu high ground dari mid lane dan juga dari top lane gitu untuk arah Dewa sendiri. Dan kita lihat juga 5 versus 3 di sana, tapi kita lihat apakah masih bisa gitu dari tim Dewa untuk mempertahankan untuk Kore sendiri. Tapi Kore udah bisa langsung difokusin gitu aja seorang bestnya Albion dan harus satu sama seperti di sana Liga. Itu dia Archangel luar biasa banget di sini dan menang kemenangannya untuk di game kedua.